Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu tema yang penting dan menarik yaitu tentang otonomi daerah otonomi daerah. Adapun pencapaian atau tujuannya dari diskusi ini harapannya pertama kita memiliki pengetahuan tentang otonomi daerah. Berikutnya adalah kita dapat berkontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan menjalankan atau kebijakan otonomi daerah tersebut, termasuk juga mengevaluasi pelaksanaan dari otonomi daerah itu sendiri. Adapun materinya yaitu bagaimana lalu sejarah dan perkembangan otonomi daerah. Berikutnya bagaimana esensi dan urgensi atau pentingnya otonomi daerah, kebijakan otonomi daerah. Berikutnya adalah dinamika dan tantangan termasuk problematika yang terjadi atas pelaksanaan otonomi daerah tersebut dan yang terakhir bagaimana peran pemuda, peran mahasiswa dan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat pada akademisi bagaimana lalu memberikan catatan-catatan termasuk perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Baik, itu sebagai pengantar, mari kita mulai diskusinya. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Artinya, wewenang dan tanggung jawab ditransfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dari pemerintah pusat. Dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama, pasal 18 ayat 2 menjelaskan pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, pasal 18 ayat 5 menjelaskan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Yang ketiga, pasal 18 ayat 6 menjelaskan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sini ada sistem otonomi daerah. Yang pertama, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ada dekonsentrasi. Adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga, ada tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau kepada desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa serta ke pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Otonomi daerah. 1. Penyelenggara otoda dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. 2. Luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Pelaksanaan otoda yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan
provinsi merupakan otonomi yang terbatas. 3. Pelaksanaan otoda harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. 4. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kapasitas administrasi pemerintah daerah, sentralisasi yang selama puluhan tahun dipraktekkan di Indonesia telah menyebabkan kapasitas administrasi pemerintahan daerah kurang berkembang. Kesenjangan politik, otoda yang luas tidak memberikan wewenang yang lebih besar kepada daerah, tetapi juga kekuasaan yang jauh lebih besar kepada politisi lokal. Kekuasaan itu akan bermanfaat bagi pembangunan daerah apabila disertai dengan kapasitas yang memadai. Kesenjangan antar daerah, realita bahwa kondisi geografis maupun demografis daerah-daerah di Indonesia yang sangat beragam dahulu kurang diperhatikan melalui kebijaksanaan pusat yang cenderung seragam. Ada 3 tujuan otonomi daerah. Meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang dimaksimalkan tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat dan pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Dengan menetapkan otonom daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu, serta tetap mengacu pada semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi satu jua. Yang selanjutnya ada manfaat otonomi daerah. Yang pertama, mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Apa sih artinya? Yaitu manfaat otonomi daerah antara lain adalah dapat meningkatkan kehidupan berdemokrasi di daerah. Ini memungkinkan rakyat di suatu daerah dapat memilih pemimpin di daerahnya masing-masing melalui pilkada atau pemilihan kepala daerah. Yang kedua ada distribusi keadilan. Artinya yaitu selain meningkatkan kehidupan berdemokrasi, manfaat otonomi daerah adalah meningkatkan keadilan nasional pada wilayah yang lebih luas. Dengan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri, daerah dapat membuat programnya sendiri yang sesuai dengan karakter kebudayaan di wilayah kekuasaan daerah. Yang ketiga, ada meningkatkan peranan masyarakat. Manfaat otonomi daerah selanjutnya adalah meningkatkan peran masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, masyarakat setempat dapat terlibat, baik secara langsung maupun tidak, mengenai aturan daerah dan keputusan yang terkait dengan pembangunan daerah. Selanjutnya ada kesimpulan mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah, kabupaten, dan kota. Sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada prinsip-prinsip otonomi luas, dinamis, nyata, dan bertanggung jawab dalam kerangka negara kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Kita akan melakukan sesi tanya jawab tentang materi otonomi daerah. Pertanyaannya yaitu apa sejarah dan perkembangan otonomi suatu daerah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sejarah dan perkembangan di Indonesia. Yang pertama, sejarah otonomi daerah itu dimulai dari zaman masa kolonial, yaitu pada tahun 1943 sampai 1942. Yang kedua, pada masa penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942 sampai 1945. Yang ketiga itu pada masa kemerdekaan pada tahun 1949 sampai 1999. Dan era reformasi dari tahun 99 sampai sekarang. Dan perkembangan otonomi daerah saat ini yang pertama meningkatkan kewenangan pemerintah daerah, yang kedua desentralisasi fiskal dan keuangan, dan ketiga penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat, dan keempat pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Oke, sudah tepat jawabannya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan yang kedua.
Yang pertanyaan kedua yaitu bagaimana dinamika dan tantangan suatu otonomi. Baik, untuk dinamika, satu, meningkatkan kewenangan daerah memiliki wewenang lebih besar untuk mengatur dan mengelola sumber daya sesuai kebutuhan lokal. Dua, membangun daerah otonomi, daerah mendorong inovasi dan kreativitas membangun daerah. Dua, partisipasi masyarakat, masyarakat lokal lebih dilibatkan dalam mengambil keputusan. Empat, persaingan antar daerah, terjadi kompetisi untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing. Dan untuk tantangannya, yang pertama, ketimpangan daerah. Tidak semua daerah memiliki sumber daya yang memadai sehingga terjadi kesenjangan pembangunan. Dua, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Desentralisasi sering disalahgunakan untuk menguntungkan pribadi dan kelompok tertentu. Tiga, kapasitas SDM, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di tingkat daerah. Empat, koordinasi dengan pemerintah pusat. Kadang terjadi konflik atau tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah. Lima, pelayanan publik, belum meratanya kualitas pelayanan publik di semua daerah. Pemecahan tantangan ini memerlukan penguatan tata kelola pemerintah, pengawasan yang efektif, dan peningkatan kapasitas daerah. Sekian jawaban dari saya. Segitu saja dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.